Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Novitasari dari Tebio 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hewan dan lingkungannya pada mata kuliah ekologi hewan. Yang pertama adalah permodelan dalam ekologi. Makin diperlukannya acuan dan peramalan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan dan urgensi yang telah disebutkan, maka telah memacu berkembangnya metode dan teknik pembuatan model-model ekologi. Nah, hal ini didukung oleh hasil-hasil penelitian ekologi yang memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif yang pengolahan datanya dibantu oleh komputer. Nah, jadi suatu model ekologi pada dasarnya adalah suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemahan fenomena yang sebenarnya yang telah disederhanakan. Nah, jadi ini berarti bahwa jumlah variabel dalam suatu model itu lebih rendah dari sebenarnya. Karena yang ditampilkan hanyalah faktor-faktor dan proses kunci saja, yaitu yang paling penting serta menentukan. Informasi mengenai faktor dan proses ekologi mana yang bersifat penting dan menentukan itu didapatkan dari hasil sejumlah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif maupun eksperimental di lapangan maupun di laboratorium. Yang kedua adalah perkembangan dan pemilihan bidang ekologi. Nah, jadi ekologi itu pada mulanya dia berkembang dari ilmu sejarah alami natural, histori yang sifatnya deskriptif non-kualitatif. Ilmu ini sangat mengandalkan pendekatan dengan pengamatan yang sangat rinci. Dengan adanya peralatan-peralatan dan metode-metode baru yang ditemukan, membuat model-model ekologi dapat dibuat atau digunakan dalam peramalan. Dengan menggunakan peramalan yang lebih akurat dan corak penerapan yang lebih tepat sehingga dapat membuat manusia lebih baik lagi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan memelihara kondisi lingkungan hidupnya. Materi pokok pembahasan ekologi sangatlah banyak dan bervariasi. Contohnya berupa organisme tumbuhan, hewan, dan mikroba beserta dengan keunikan masing-masing. Ekologi dalam perkembangannya dia telah mengalami diversifikasi dengan lahirnya cabang-cabang ilmu baru yang lebih terspesialisasi. Pemilahan ekologi berdasarkan cabang-cabang ilmu khusus yang terutama didasarkan atas kelompok organisme yang dibahas. Contohnya ada ekologi tumbuhan, ekologi hewan, ekologi parasit, dan masih banyak lagi. Dalam suatu ekosistem, kelangsungan hidup suatu organisme dia bergantung pada faktor-faktor lingkungan yang disebut juga dengan faktor pembatas, yang pada gilirannya akan membatasi distribusi atau aktivitas organisme. Antara satu organisme dengan organisme lain dipengaruhi oleh faktor pembatas yang berbeda. Nah, jadi yang merupakan faktor pembatas ada yang pertama, unsur dan senyawa esensial yang berada dalam keadaan minimum. Dan yang kedua, adalah batas toleransi organisme. Minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan tumbuhan tergantung kepada zat atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum apabila keadaan stabil. Contohnya adalah gas oksigen di suatu perairan memiliki kadar konsentrasi yang kecil dan berubah-ubah jumlahnya. Sehingga ketersediaan gas oksigen tersebut menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangan serta kelangsungan hidup organisme air tersebut. Hukum toleransi Shelford. Hukum toleransi Shelford menyatakan bahwa setiap organisme mempunyai batas toleransi minimum dan maksimum ekologi. Misalnya adalah di ekosistem perairan, kisaran perubahan suhu kecil saja sehingga organisme air yang toleransi terhadap perubahan suhu perairan menjadi sempit. Jika tiba-tiba terjadi perubahan suhu perairan yang besar dan dalam waktu singkat, maka organisme air tidak dapat mentoleransinya.
maka suhu perairan merupakan faktor pembatas bagi organisme air. Dengan adanya kekurangan faktor pembatas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, maka suatu organisme dalam ekosistem dapat berkurang jumlahnya atau bahkan punah. Nah, setiap jenis organisme itu mempunyai kemampuan penyesuaian diri terhadap faktor pembatas dari batas minimum sampai batas maksimum, dan kemampuan ini sangatlah bervariasi. Ada organisme yang memiliki kemampuan toleransi yang luas atau disebut juga dengan eury, dan ada juga yang sempit atau disebut juga dengan steno. Nah, organisme yang mempunyai daya toleransi sempit ada yang daya toleransinya sempit pada daerah rentang minimum yang disebut dengan oligo. Artinya itu adalah sedikit. Sedangkan organisme yang toleransinya sempit pada daerah rentang maksimum disebut dengan poli atau artinya banyak. Yang terakhir adalah indikator ekologi. Nah, indikator ekologi itu merupakan suatu spesies organisme yang kehadiran ataupun kelimpahannya dapat memberikan petunjuk pada kita mengenai bagaimana kondisi faktor-faktor fisik kimia lingkungan di suatu tempat. Jadi, faktor-faktor lingkungan dapat berbeda-beda pada tempat yang berbeda dan kondisinya dapat berubah-ubah pula dari waktu ke waktu. Nah, karena tiap organisme itu dia mempunyai kisaran-kisaran toleransi terhadap setiap faktor lingkungan dan mempunyai preferendum untuk masing-masing faktor lingkungan itu. Nah, jadi oleh sebab itu, maka kondisi lingkungan sangat penting peranannya dalam menentukan kehadiran, kelimpahan, dan penampilan populasi organisme di suatu tempat. Nah, contohnya itu adalah jika di suatu perairan tawar banyak terdapat cacing tubifax, maka keberadaan cacing tubifax dapat dijadikan sebagai indikator ekologi bahwa perairan tawar tersebut sudah terdapat atau dicemari oleh bahan organik.